Halo guys, kali ini kita akan belajar Excel kembali guys. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai fungsi database atau disebut juga sebagai fungsi referensi atau biasa juga disebut dengan fungsi pencarian data. Nah, untuk fungsi database ini ada dua guys. Yang pertama ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari dan memahami bagaimana penggunaan fungsi HLOOKUP ataupun VLOOKUP di dalam Excel. Nah, sekaligus akan saya contohkan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya, guys. Yang pertama adalah fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP ini dipergunakan untuk mengambil data dari tabel secara vertikal, guys. Nah, kemudian untuk VLOOKUP seperti itu. Dan yang kedua ada fungsi HLOOKUP. Nah, fungsi HLOOKUP ini dipergunakan untuk mengambil data dari tabel secara horizontal. Nah, jadi sebenarnya di dalam Excel ini bentuk tabel di dalam Excel hanya ada dua bentuk secara umum ya. Yang pertama ada tabel yang tersusun secara vertikal dan yang kedua ada tabel yang tersusun secara horizontal. Bagaimana contohnya? Kita lihat pada tabel 1. Nah, tabel 1 di sini ini datanya tersusun secara vertikal. Kita lihat pada bagian kolom kode misalnya ya. Kolom kode ini ada huruf S, M, L, XL, double XL. Nah, dia susunannya dari atas ke bawah. Ukuran juga sama, dia dari atas ke bawah ada small, medium, large, kemudian jumbo, dia turun ke bawah. Nah, jadi yang tersusun dari atas ke bawah seperti ini kita sebut sebagai tabel vertikal. Nah, kita perhatikan pada tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini susunannya dari kiri ke kanan. Kita lihat dari kode ini misalnya ada kode HM, ada kode BC, ada kode LV dan seterusnya sampai kode terakhir. Dia tersusun dari kiri ke kanan. Merek pun juga sama, ada Hennas, kemudian Balenciaga sampai dengan Nevada ini kan tersusun dari kiri ke kanan. Nah, sehingga tabel 2 dengan model susunan baris seperti ini, maka inilah yang kita sebut sebagai tabel horizontal. Nah, tabel 1 dan tabel 2 ini kita anggap sebagai referensinya, guys. Jadi, fungsi HLOOKUP, VLOOKUP atau fungsi database ini adalah fungsi penggunaan database atau fungsi pengambilan data dari database yang sudah tersedia. Jadi sebenarnya fungsi ini sebagai fungsi pengganti ya teman-teman. Sebagai fungsi pengganti dari fungsi yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu adalah fungsi if. Nah, hanya saja emang fungsi if itu kalau kita perhatikan bahwa ketika ada banyak data yang disediakan, maka fungsinya penulisan rumusnya akan semakin panjang. Nah, berbeda sekali dengan penggunaan fungsi HLOOKUP, VLOOKUP. Jadi walaupun kondisinya sebanyak apapun, penulisan rumusannya akan tetap sama. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi di sini kita contohkan, kita punya tabel yang akan kita isi pada bagian bawah ini, guys. Nah, pada bagian bawah ini adalah tabel isian kita. Nah, kita akan mengisi mulai dari kolom harga, kemudian kolom merek, kolom ukuran, sampai dengan total harga. Nah, pengisian kolom-kolom yang masih kosong ini akan kita isi berdasarkan tabel yang sudah disediakan, berdasarkan data yang sudah disediakan pada tabel 1 dan tabel 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari tabel 1 ataupun tabel 2 ini bisa kita ambil menggunakan formula, menggunakan fungsi yang ini tadi yang kita gunakan tadi. Ada fungsi HLOOKUP dan fungsi VLOOKUP. Nah, bagaimana rumusannya sekarang? Nah, kita lihat dari fungsi VLOOKUP dulu ya, teman-teman. Jadi, fungsi VLOOKUP itu adalah fungsi yang dipergunakan untuk mengambil data dari tabel yang tersusun secara vertikal.
Nah, berarti VLOOKUP ini bisa kita pakai untuk mengambil data-data dari tabel 1. Ya. Bagaimana rumusannya? Sama dengan, ingat selalu kita awali dengan tanda sama dengan untuk semua rumusan. Sama dengan VLOOKUP, kemudian sel kunci. Nah, sel kunci adalah alamat di mana data yang bersesuaian dengan tabel referensi itu berada. Nah, alamat sel kunci ini akan selalu berada di dalam tabel isian kita, artinya berada di bagian sini. Artinya harus ada yang disinkronkan. Apakah di dalam tabel isian kita ada atau tidak di dalam tabel referensinya. Contoh mana yang bersesuaian kita lihat di sini. Bahwa ternyata untuk tabel 1 ini kan tersedianya ada kode, ukuran, dan stok. Artinya untuk tabel 1 akan bisa kita pergunakan untuk mengisi kolom ukuran dan bisa untuk mengisi kolom stok gitu ya. Nah, di mana data ini yang bisa kita pakai? Yang bisa kita pakai adalah kolom kode. Karena di sini ada kode, ada S, M, L, dan XL gitu ya. Kemudian di dalam tabel isian kita pun juga ini sudah ada, sudah disediakan. Nah, maka kunci inilah yang bisa kita pakai untuk menentukan sel kuncinya, alamatnya. Oke, nah kemudian setelah sel kunci dilanjutkan dengan tabel referensi. Nah, tabel referensi itu adalah alamat data yang berada di dalam tabel referensi kita. Artinya semua data harus kita seleksi. Kemudian berikutnya adalah indeks kolom pencarian. Maksudnya posisi kolom yang keberapa yang akan kita ambil. Selanjutnya kita isikan dengan 0. Nah, 0 ini adalah rank lookup ya. Rank lookup kita bisa mengisikan angka 1, bisa juga dengan mengisikan angka 0. Nah, cuman kalau emang kita pengennya data itu memang harus betul-betul sama, maka ini bisa kita tuliskan dengan angka 0 atau false ya, boleh kita tulis dengan false. Atau boleh juga dengan menuliskan angka 1 tadi, angka 0 ya. Angka 0 itu untuk memastikan bahwa datanya harus sama. Oke, kita lihat di sini. Misalnya data di sini kan sudah ada tabel 1 dan tabel 2 ya. Tabel 1 itu vertikal, kemudian tabel 2-nya yang horizontal. Nah, kita lihat untuk rumusan yang kedua ada HLOOKUP. Nah, HLOOKUP pun juga sama. Jadi dia fungsinya untuk mengambil data dari tabel yang horizontal dia. Kemudian formulanya secara umum sama dengan HLOOKUP, kemudian sel kunci ya, kemudian tabel referensi, kemudian indeks baris. Kenapa indeks baris? Karena posisinya berupa baris. Ya, jadi tabel horizontal itu kan baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Kemudian indeks pencariannya berdasarkan baris dan selanjutnya rank lookup-nya juga sama kita isikan dengan angka 0. Nah, kita lihat satu-satu di sini ya, kita akan mengisi kolom harga misalnya. Nah, untuk mengisi kolom harga, kita bisa melihat dulu nih data referensi untuk harga itu berada di bagian tabel yang mana. Nah, ini ternyata harga berada di dalam tabel yang kedua, di mana dia susunannya tersusun secara horizontal. Maka untuk menggunakan harga ini, kita bisa mengambilnya memakai fungsi HLOOKUP. Oke, kita lihat ya. Kita awali dulu dengan tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan HLOOKUP. Nah, kemudian lookup value. Lookup value itu adalah alamat sel kuncinya. Nah, sel kuncinya berada di mana? Kita lihat di harga ini yang bersesuaian ada merek ya, kemudian ada juga kode merek. Nah, berarti untuk rank lookup value atau sel kuncinya bisa kita pergunakan kode merek. Oke, kemudian tanda pemisah. Tanda pemisah ingat bahwa di Excel hanya ada 2, hanya ada koma dan titik koma. Jadi ikuti sesuai dengan acuan atau patokan yang sudah diperlihatkan di dalam layar kita.
Ya. Di saya kebetulan di sini menggunakan titik koma. Nah, kemudian tabel array. Tabel array berarti kita harus ngeblok data di dalam tabel referensinya. Dari mana kita mulainya? Kita awali dari posisi awal, dari bagian kode gitu ya, sampai ke bagian akhir. Nah, tapi karena ini yang akan kita ambil itu yang akan kita isi berupa harga, maka kita ngebloknya berarti mulai dari kode sampai kepada harga. Nah, selanjutnya setelah kita blok, kita harus mengabsolutkan teman-teman. Nah, bagaimana cara mengabsolutkan? Mengabsolutkan itu adalah menetapkan alamat sel yang sudah kita blok ini supaya dia tetap beku gitu ya, walaupun kita duplikat kemanapun alamatnya akan tetap sama. Nah, bagaimana caranya? Tepat setelah kita seleksi, kita tidak melakukan perintah apapun. Saya tidak ngeklik di mana-mana. Demikian juga dengan keyboard, saya tidak menekan apapun. Setelah kita seleksi, langsung kita tekan tombol F4. Nah, sehingga dia akan muncul tanda dolar-dolarnya begini. Ya, kalau misalnya tidak semuanya, maka harus diulangi. Ada beberapa keyboard yang harus menekan juga tombol Fn-nya teman-teman. Jadi perhatikan di keyboardnya masing-masing. Kemudian tanda pemisah. Selanjutnya row index 6 berarti posisi baris yang keberapa yang akan kita ambil. Nah, karena kita akan mengambil posisi harga dan harga itu posisinya berada di barisan yang ketiga, hitungannya dari sini. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi hitungan baris ini adalah dari posisi kita menyeleksi. Ya, kita tulis 3. Kemudian rank lookup. Nah, ini dia, ada true atau false. Kalau emang kita pengennya sama persis, maka kita harus menuliskan false. Atau boleh juga dengan cara menekan tombol angka 0. Dia akan sama artinya. Kemudian di enter dan lihat hasilnya. Kemudian kita duplikat ya, turunkan ke bawah. Oke, sesuai. Demikian juga dengan merek. Nah, merek di sini, merek juga sama. Jadi dia kode, ya, ada HM untuk merek Hennes and Mauritz sampai dengan NF, NV untuk Nevada. Ini juga sama karena dia berada di dalam tabel kedua, tabel 2, maka kita juga mempergunakan fungsi yang namanya lookup. Oke, kuncinya berdasarkan apa? Juga sama berdasarkan kode merek. Kemudian tanda pemisah, kemudian kita blok datanya. Nah, dari kode sampai kepada merek saja, tidak perlu harga, tidak perlu kita blok. Ya. Apakah boleh kalau misalnya ngeblok sampai kepada harga? Ya boleh saja, nggak masalah. Cuman yang di sini yang akan kita ambil adalah hanya sampai pada baris merek saja. Jangan lupa setelah seleksi langsung tekan tombol F4. Kemudian berada pada barisan yang barisan yang kedua ya. Kemudian kita berikan rank lookup-nya, kita isikan dengan angka 0, kemudian tutup dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Oke, berikutnya untuk mengisi kolom ukuran. Nah, kolom ukuran ini karena di dalam database-nya tersusun menggunakan tabel vertikal, dalam hal ini adalah tabel 1, maka di sini kita bisa mengisinya memakai fungsi VLOOKUP. Ya. Ketentuannya sama, kita bisa mempergunakan kode. Ya, sel acuannya, sel kuncinya berdasarkan kode. Berarti di sini adalah kode size ya. Ada L, ada XL. Dilihat walaupun dia susunannya berbeda, tapi nggak masalah. Karena itulah yang akan menjadi kuncinya. Yang penting adalah di dalam data-data sel kunci ini harus juga ada datanya di dalam tabel referensi kita. Oke, berikutnya. Jangan lupa untuk menyeleksi tabel referensi. Berikutnya berarti kita menyeleksi dari kode ini. Sampai kepada bagian mana? Sampai pada ukuran. Jangan lupa kembali diabsolutkan.
kemudian kita akan mengambil kolom kedua. Ya. Kemudian rank lookup-nya kita isikan dengan angka 0 dan enter. Nah, kita lihat di sana datanya sudah menyesuaikan, ya. Oke, berikutnya stok. Nah, stok juga sama karena dia susunannya menggunakan tabel vertikal, maka di sini kita bisa mempergunakan fungsi VLOOKUP, ya. Kuncinya boleh menggunakan size, boleh menggunakan ukuran. Kenapa diperbolehkan memilih dua? Karena memilih salah satu dari dua ini, karena di bagian tabel referensi posisi stok itu berada di barisan yang terakhir, ya. Barisan yang terakhir. Jadi boleh menggunakan sel kuncinya ukuran dengan ketentuan di dalam tabel isian kita kolom ukuran sudah diisi. Kalau belum, nggak bisa kalau kita pakai sel kunci menggunakan ukuran. Oke, kemudian kita seleksi mulai dari kode sampai kepada stok. Kenapa sampai pada stok? Karena kebutuhan kita yang akan kita ambil adalah kolom stok. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian kita akan menggunakan di sini barisan kolom keberapa yang akan kita pindahkan, yang akan kita ambil. Dalam hal ini berada di kolom ketiga. Bagaimana hitungannya? Hitungannya dari sini. Kolom 1 itu kode, kolom kedua itu ukuran, kolom ketiga itu adalah yang akan kita ambil, berada di kolom ketiga. Oke, kemudian ring lookup-nya 0, tutup enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan terakhir total harga ini hanya kita kerjakan dengan teknis biasa saja, cara perhitungan biasa. Di sini ada harga satuan, di sini ada kuantiti, artinya kita harus mengkalikan harga satuan terhadap kuantiti. Oke. Nah, jadi demikian caranya untuk memahami fungsi HLOOKUP, VLOOKUP, dan bagaimana penerapannya pada kasus yang sedang kita hadapi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.